Terima kasih pemirsa Anda menyaksikan Create Up bersama rekan saya juga Wiki Adrian. Betul sekali. Kali ini kami akan membahas mengenai solusi darurat manajemen sampah ala startup. Sudah tersambung melalui video conference. Ada Mas Fahri Reza Abdillah, beliau adalah CEO dari Jubelo. Apa kabar Mas Fahri? Alhamdulillah baik. Apa kabar Baik. yang di sana? Kabar luar biasa, terima kasih. Ini tempat Alhamdulillah. startup untuk mengelola sampah. Berarti mungkin ada mantan ya di sana? Tidak ya? Mantan agak berat ya. Karena agak berat pengelolanya, oke. Ini kalau Iya. bicara mengenai sampah sendiri kan ini belakangan menjadi sebuah permasalahan yang kayaknya memang menghantui lah ya. Apakah itu kemudian di Ya. Jawa Barat beberapa waktu yang lalu juga ada Ya. kasus kebakaran dan lain sebagainya di TPA gitu. Betul. Nah, bagaimana sih Ya. Anda melihat permasalahan sampah di Indonesia, Mas Fahri? Eh, Permasalahan sampah di Indonesia sendiri sebetulnya kita sekarang kan masih terpusat di TPA. Semuanya itu terpusat konsentrasi di TPA dan kita harus mengirim semua ke TPA. Tidak ada solusi lain untuk pengolahan. Dan walaupun ada pun itu tidak masif dan tidak banyak. Dan permasalahan sendirinya pun adalah sampah yang dikelola oleh masyarakat atau kita sebagai produsen sampah itu tidak dipilah sebetulnya. Ini yang memberatkan adalah petugas-petugas sampah untuk kita mengelola juga, yang menghabiskan banyak waktu juga untuk memilah di tempat pemilahannya juga gitu. Lalu untuk TPA sendiri sebenarnya sekarang kita banyak sih solusi, kita banyak ngobrol dengan komunitas kalau sampah ini bisa jadi manfaat sebetulnya sih. Jadi kita berusaha untuk menyatukan ekosistem ini agar kita road zero to landfill-nya tuh kita bisa tercapai dalam waktu dekat. Jadi kita gandeng semua komunitas ini agar sampah ini tidak terkelola hanya untuk TPA, tapi kita bisa manfaatkan untuk menjadi value yang lebih baik. Oke, sebetulnya juga permasalahan dari sampah ini Ya. dapat terpecahkan kalau memang dari masyarakatnya juga sangat aware untuk memisahkan Ya, dan juga betul. memilah-milah sampah ini karena akan memudahkan teman-teman pada saat akan mengolah ulang sampah tersebut Ya. untuk menjadi satu hal yang lebih bermanfaat gitu ya, Mas Fahri ya. Oke, Ya, artinya betul, memang gitu, Mas awareness Vicky. dari masyarakat terkait dengan pilah-pilah sampah ini juga memang belum baik ya, masih jauh atau gimana? Sekarang sih udah lumayan ada ya, tapi ada beberapa kelas masyarakat yang kita masih melihatnya sampah itu mereka produksi, mereka buang, mereka bayar, lalu mereka lupain aja, udah terserah deh sampah itu mau diapain, yang penting sampah tidak keluar rumah. Itu edukasi seperti itu yang kita emang butuh waktu, tapi kita butuh juga peran dari semua stakeholder yang ada di industri sampah ini, mau pemerintah, mau swasta, ataupun mau kita sebagai pribadi juga untuk lebih aware lagi sih sebetulnya. Makanya Oke. Jubelo kita menawarkan sebuah insentif ibaratnya untuk kita bisa memberikan kepada masyarakat kalau mereka milah sampah dengan baik ya mereka akan dapat insentif yang baik juga gitu. Dan itu bisa Oke. dipakai untuk apa aja. Bagaimana nilai ekonominya untuk Jubelo sendiri? Dari segi bisnis. Oke, untuk Jubelo sendiri karena kita sebuah platform dan sebetulnya saya background emang keluarga sudah berbisnis ini di bidang sampah ini sudah lumayan lama sekali. Jadi kita bisa tahu nilai ekonomiknya dari sampah anorganik, sampah organik ini mempunyai value yang bisa kita berikan kembali ke masyarakat sebagai bentuk apresiasi lah buat mereka ataupun untuk company, untuk semuanya atas dasar pemilahan mereka gitu, atas dasar pemilahan sampah mereka. Oke, bagaimana cara Jubelo bekerja? Tadi sempat disinggung sedikit mengenai nanti ada insentif untuk masyarakat yang ikut serta lah ya dalam proses pemilahan dan juga dalam tanda kutip menyetor sampahnya lewat Jubelo begitu. Tapi kemudian Anda boleh jelaskan lah ya secara lengkap cara kerjanya gimana? Dimulai dari kemudian masyarakat menyetorkan sampahnya ke Rantainya Jubelo. gitu ya? Rantainya tuh gimana cara kerjanya? Sebetulnya untuk di Jubelo ini sangat mudah ya, mau individual, mau company, mau bisnis, ataupun mau industri, mereka cukup gunakan platform kita, mereka penjadwalan untuk pengambilan sampahnya, mereka tinggal fotokan sampahnya ada apa aja, lalu kita akan ambil dan mereka akan dapat poin dari situ. Oke. Oke. Berikutnya Udah, sampah cuman itu gitu akan aja. diapakan? Nah, sampah-sampah ini nanti akan ada di fasilitas kita untuk kita pilah kembali berdasarkan jenis-jenisnya lagi karena jenis sampah ini sangat banyak. Jadi kita akan pilah kembali di fasilitas kita untuk semua jenisnya. Lalu kita akan setorkan ke beberapa off-taker atau pabrik-pabrik industri yang butuh bahan baku dari sampah. Artinya Jadi memang kita juga bukan ada. hanya mengelola sampah. Baik, artinya ada komunitas yang dilibatkan, komunitas-komunitas Ya. yang biasanya mengolah sampah begitu ya, menjadi bahan baku untuk nanti diolah menjadi barang jadi berikutnya begitu ya? Ya, betul. Oke.
Lantas Betul, tadi Mas. kan dikatakan bahwa ada insentif untuk masyarakat agar tertarik untuk apa ya, Menyetor sampahnya menyetor lewat sampahnya Jubelo. begitu. Lantas dari sisi pertanyaannya adalah seberapa menguntungkan sih bisnis startup pengelolaan sampah ini sendiri? Karena ternyata kan kita tahu bahwa kita masih banyak melakukan impor sampah dari luar Ya, untuk menjadi betul. mungkin barang seperti plastik dan lain Hmm. sebagainya. Itu karena ya mungkin di dalam negeri sendiri tidak dipilah satu, kemudian dianggap cost-nya juga cukup mahal. Nah, karena tadi Mas Reza sudah bilang bahwa bertahun-tahun keluarga juga sudah di bisnis ini gitu, boleh mungkin di-share gitu, seberapa menguntungkan sih berbisnis sampah ini? Itu untuk bisnis sampah sendiri ini lumayan menguntungkan ya. Karena banyak sekali barang-barang yang selayaknya kita buang setiap hari. Contoh misalnya botol minuman atau kertas yang kita gunakan sehari-hari itu mempunyai nilai ekonomis yang lumayan dan itu bisa dipergunakan lagi atau di recycling kembali menjadi produk lagi gitu. Untuk keuntungannya ya kita contohkan misalnya botol minum ya. Botol minum itu pada saat kita setorkan per kilonya itu lumayan untuk dibeli ke pabrik dan itu bisa membuat masyarakat juga bisa mempergunakan si hasil dari pemilahannya itu bisa jadi apa aja, mau belanja ke warung terdekat udah bisa karena Oke. platform kita juga udah ada di warung-warung sekitar rumah juga. Oke, Lalu untuk supermarket udah bisa juga gitu. baik. Hasilnya Begitu. dalam misalnya kurun waktu berapa sih ngitungnya, satu bulankah untuk disetorkan ke pabrik-pabrik itu bisa berapa banyak sih? Oke, kita akan bahas usai jeda berikut ini ya, karena kita harus jeda Mas Riza dan pemirsa. Tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Kami masih berbincang bersama Mas Fahri Reza Abdillah, CEO dari Jubelo. Oke, lanjutkan pertanyaan saya tadi sebelum kita jeda begitu ya. Mas Reza, kalau Ya. berbicara mengenai kebutuhan di dalam negeri, dari Jubelo sendiri bisa memasok berapa banyak sih, dihitungnya per hari kah, per minggu kah? Untuk pabrik-pabrik tadi, karena kan beberapa pengusaha juga sempat mengeluhkan bahwa ya kenapa kita tidak menggunakan sampah dalam negeri dan melakukan impor juga. Karena ya sampah dalam negeri dari segi kualitas juga masih terkontaminasi, kemudian belum dipilah. Selanjutnya lagi adalah kapasitasnya tidak sebanyak yang dibutuhkan. Ya, sebetulnya hitungan demand dari pabrik itu ada per bulan ya, Mbak. Jadi pabrik itu sekarang demand contoh untuk botol PET, untuk botol PET itu salah satu pabrik yang ada di Jawa Barat juga. Dia dia membutuhkan sekitar 600 sampai 1000 ton per bulan. Yang which is itu belum belum bisa kita penuhin seluruhnya. Karena balik lagi komunitas di sini itu nggak bisa kita sendiri-sendiri, kita harus bersatu semua dengan bank sampah, dengan komunitas startup lainnya juga kita harus kolaborasi. Karena untuk memenuhi itu pasar akan makin bagus dan harga akan makin baik juga pada saat kita bisa memenuhi. Nah, pada saat tidak bisa memenuhi, pasti company atau perusahaan recycling ini akan impor dari luar yang itu akan merendahkan harga yang di sini dan itu akan berdampak terhadap bisnis kita juga sih. Oke, Gitu tapi sih. yang kemudian sekarang dilakukan adalah mengarah ke sana lah ya, memenuhi kebutuhan Ya. akan bahan baku dari sampah untuk kebutuhan industri agar memang importasi sampah tadi gitu ya bisa dikurangi begitu. Oke, tadi Anda sempat membahas mengenai value, sedikit mengenai value dari masyarakat sendiri yang menyetor sampahnya lewat Jubelo. Nah, insentifnya berupa apa dan excitement-nya sejauh ini seperti apa, Mas Reza? Oke. Insentifnya berupa kita memberikan poin kepada mereka. Poin per kilogram sampah. Kita hargai satu kilogram sampah itu dengan seharga Rp2.000. Nah, kita akan memberikan poin sebesar 2.000 poin juga. Nah, poin itu bisa digunakan oleh customer kami untuk dibelanjakan di warung-warung terdekat. Kita juga pengen meningkatkan UKM-UKM yang ada di sekitar pemukiman, lalu bisa ke coffee shop, ke toko, ke retail, atau sampai membeli handphone pun bisa. Dan membeli pulsa sampai bayar BPJS juga bisa sebetulnya sekarang. Karena kita bekerja sama dengan BPJS juga sih. Berarti bisa sampai perorangan juga ya, seperti saya mungkin, terus sampah rumah tangga, atau wiki. Bisa. Bisa, asal dikumpulkan Bisa terlebih banget tuh. dahulu ya, terus habis itu langsung di-store ke Jubelo. Oke, target ekspansi ke depan, terkait juga mungkin dengan pendanaan dan lain sebagainya, seperti apa Mas Reza? Oke, kebetulan kami baru saja mendapatkan pendanaan di seri pre-seed. Kita akan ekspansi tidak hanya di Bandung, tapi kita akan memperluas ke wilayah Jawa Barat, lalu Jakarta, dan juga Jawa Tengah, Jawa Timur mungkin akan di tahun depan, tapi Bali dalam tahun ini juga kita akan ekspansi ke sana. Karena Baik. kita sudah terkoneksi dengan beberapa
komunitas informal sektor yang sudah terkoneksi juga sih. Gitu. Baik, oke. Semoga apa yang kemudian ditarget oleh Jubelo ini semua dapat tercapai dengan baik begitu ya Mas Reza. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Ya, terima kasih. Baik, dan bisa kita akan update terlebih dahulu pergerakan dari IHSG hingga saat ini dari pembukaan sesi 1 tadi ya. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, misalnya ini adalah data yang ada di RTI. Indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan 0,16%. Oke, saat ini melemah ya 0,14% di 6.951 dan pergerakan dari indeks harga saham gabungan juga tentunya masih terus terjadi perubahan dan masih terus berlanjut karena ini masih awal pembukaan. Betul. Kemudian deretan saham yang menjadi top gainers dan juga top losers. Top gainersnya pemirsa masih saham sudah berubah posisi. Ada BMRI di sana yang menguat 1,29% di 5.900. Medco, PGEO juga masih menjadi saham-saham dengan top gainers. 3 top gainers ya, BMRI, Medco dan PGEO serta TPIA. Baik, dan pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Saya Prisa Somodatu. Saya Adrian, sampai jumpa.